Halo, Anda sedang menyaksikan video di saluran YouTube The Airman. Di video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan VOR DME Approach Runway 35 Bandara Kemayoran menggunakan pesawat Boeing 737 seri 800. Beberapa dari Anda mungkin ingin coba terbang ke Kemayoran, tetapi memiliki kendala jika harus terbang tanpa adanya data bandara tersebut di flight management pesawat Anda. Anda sudah siap? Yuk, mari kita mulai. Sebelum mencoba hal ini, pastikan Anda sudah mengaktifkan add-on Scenery Bandara Kemayoran dan memiliki approach chart-nya. Untuk unduh Scenery dan chart dapat Anda lihat di deskripsi video ini. Mari kita siapkan gambaran di pikiran kita dengan melihat chart-nya. Di bagian Plan View ini, memberikan gambaran kemana pesawat kita harus berbelok. Di chart ini, kita akan mulai approach dari Halim NDB dengan kode Alpha 5. Dari situ, kita akan perlu mengikuti arah 242 derajat ke Halim VR atau Hotel 5 Mike. Lalu mendekati Halim VR ini, kita akan belok kanan menuju ke landasan 35 Kemayoran dengan mengikuti arah 342 derajat dari Halim VR sambil turun ke ketinggian minimum untuk keputusan melanjutkan pendaratan atau go around. Kemudian untuk vertical profile seperti ketinggian pesawat, Anda dapat lihat di bagian ini. Seperti sudut approach 3 derajat, kemudian minimum altitude-nya untuk approach dari Alpha 5 NDB ke Halim VR 2100 kaki, kemudian saat mengikuti arah 342 derajat dari Halim VR, kita akan turun ke minimum descent altitude atau altitude terendah kita jika tidak memiliki referensi visual. Untuk rate of descent atau vertical speed saat mulai turun dari Halim VR, dapat kita lihat di bagian ini. Sebagai contoh, jika kecepatan final approach Anda 140 knots, maka kita akan perlu menggunakan vertical speed 740 kaki per menit. Informasi jarak pandang dan ketinggian minimum dapat kita lihat di sisi sini. Untuk pesawat yang saya gunakan saat ini, saya akan menggunakan kategori Charlie. Jadi untuk VR DME, jarak pandang minimumnya adalah 3000 meter dan minimum descent altitude-nya 520 kaki. Mari kita mulai atur beberapa instrumen di pesawat kita untuk melakukan VOR DME Approach Runway 35 di Bandara Kemayoran. Baik, pertama-tama mari kita set ADF pesawat kita untuk set ke frekuensi Alpha 5 NDB untuk titik awal kita approach dengan frekuensinya 215. Berikutnya kita akan menuju ke Hotel 5 Mike VR dan kita bisa set di sebelah sini nomor 1 dan ini nomor 2. Kita set ke 113,3 dan kita bisa aktifkan. Kemudian berikutnya kita akan set course, yaitu yang pertama kita bisa set di sebelah kanan. Ini untuk dari Alpha 5 NDB ke Hotel 5 Mike VR dengan course-nya adalah 242. Jadi ini akan menjadi jalur pertama kita ya dari Alpha 5 menuju ke Hotel 5 Mike VR. Kemudian course terakhirnya adalah ini 342. Jadi ini akan menjadi referensi kita yang pertama, lalu akan kita menggunakan ini sebagai referensi kedua. Untuk penunjuk arah navigasi, yang nomor 1 kita akan set ke ADF, yaitu untuk ke arah Alpha 5. Yang kedua adalah VR, Hotel 5 Mike. Kebetulan di pesawat ini hanya ada satu ADF, yaitu di sisi nomor 1. Hasilnya diterjemahkan sebagai berikut. Untuk navigasi nomor 1, karena kita set ke ADF nomor 1, jadi ini sudah mengarah ke arah stasiun yang sudah kita set frekuensinya. Untuk navigasi nomor 2, ini sudah menunjuk ke arah Hotel 5 Mike VR, yaitu yang arah panah berwarna hijau. Persiapan kita hampir selesai. Berikutnya kita akan set ketinggian minimum, yaitu untuk kategori Charlie, itu ada di 520 kaki. Baik, pengaturan navigasi sudah selesai.
semua sudah siap. Di pikiran kita juga sudah ada gambaran ya, kemana kita akan berbelok dan kapan mulai turun. Yuk, kita mulai tinggalkan Delta Kilo India VR untuk mulai approach VR DMI Runway 35 di Kemayoran. Saya akan pakai heading cell ke stasiun Alpha 5, yaitu arah panah warna biru. Di pesawat 737 yang saya gunakan ini, kita sudah banyak dibantu oleh navigation display yang ada. Jadi kalau Anda lihat di garis warna hijau ini adalah course untuk yang pertama ke Hotel 5 Mike dari Alpha 5 NDB. Dan yang berikutnya adalah 342. Ini untuk ke arah landasan Kemayoran. Jadi nanti pesawat kita bisa tinggal kita ikuti saja track ke warna hijau ini, kemudian kita belok ke kanan. Baik, dari 4000 kita nanti akan turun ke 2100 kaki. Jadi sudah bisa kita set 2100 dengan VS 0. Oke, saya rasa kita sudah bisa mencoba untuk berbelok. Yang pertama adalah ke arah 242. Dan kita mulai turun ke 2100 kaki. Ya, arah panah biru Alpha 5 sudah ke belakang ya, berarti kita sudah meninggalkan Alpha 5 NDB. Dan kita bisa set untuk pointer nomor 1 navigasinya ke arah VR. Set. Baik, berikutnya kita bisa set ke altitude minimum kita, yaitu kita bulatkan ke 600 kaki ya. Oke, 1 nautical miles menuju ke Hotel 5 Mike, kita bisa berbelok ke kanan untuk mengikuti ke arah 342 dan mulai turun ke minimum altitude. Karena kita sudah set course 342 dengan frekuensi yang sesuai sebelah kiri atau nomor 1, kita bisa menggunakan mode VR lock seperti ini. Dan mulai descent. Sekitar 700 feet per menit. Jadi fungsi forlock ini adalah pesawatnya akan mengikuti course 342 yang warna hijau ini dari Hotel 5 Mike VR. Jadi itu akan mengurangi beban kerja kita. Nah, kalau kita pakai tampilan VR akan seperti ini. Nah, ini track 342-nya nih. Pada saat dia di tengah, berarti kita sedang mengikuti track 342 dari Halim VR. Jadi ini merepresentasikan yang garis hijau tadi, yang ini. VR lock green, VS, dan sudah. Tinggal kita bisa cross check ketinggian. Kalau di berikutnya di berapa nih? 4 nautical miles Halim VR harus sudah di 900 kaki. 3,9 dan 4 nautical miles 900. Kita sedikit ketinggian ya. Jadi kita bisa tambah VS-nya. Karena kita sudah turun, kita bisa siapkan go around altitude. Yang pertama kita di 2000 kaki dulu. Kemudian 5 nautical miles itu harus ada di 600 kaki. Ya, sedikit ketinggian ya. Kita bisa tambahkan rate of descent ya. Cross check terakhir ada di 6 nautical miles di 300, tapi itu sudah di bawah minimum. Oke, approaching minimum, kita lihat keluar. Dan itu dia bandaranya. Runway inside, landing. Demikian video tutorial untuk melakukan VR DMI approach landasan 35 di Bandara Legendaris Kemayoran menggunakan referensi chart versi Gary Airways. Jangan lupa untuk bagikan pengalaman Anda melakukan instrumen approach ini di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau umpan balik mengenai video ini, jangan sungkan juga untuk menuliskannya di kolom komen. Sekian dari The Airman, sampai jumpa di video berikutnya.